Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Misteri Bayangan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu, berkah selalu, dan sukses selalu. Masih bersama saya Rahmat. Pada kesempatan ini, saya akan menceritakan sebuah kisah misteri yang berjudul Mimpi Gaib. Cerita ini ditulis oleh Malik Ibnu Jaman. Terima kasih kepada penulis yang telah mengizinkan saya untuk menceritakan karyanya ke dalam konten ini. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan dukung channel ini dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita lainnya dari channel ini. Sebelum mulai ke ceritanya, kita harus memahami makna mimpi itu. Bahwa mimpi bukanlah sekedar bunga tidur saja. Mimpi seringkali dianggap sebagai bunga tidur, sekedar gambaran khayalan tanpa makna yang signifikan. Namun, sebenarnya setiap mimpi memiliki pesan tersendiri. Mimpi bisa menjadi refleksi dari pikiran dan perasaan kita saat terjaga. Dalam keadaan tidur, otak kita masih aktif dan terus merespon berbagai informasi serta emosi. Beberapa ahli percaya bahwa mimpi dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengevaluasi harapan, ketakutan, dan ambisi kita. Sebuah mimpi bisa menjadi cerminan dari apa yang sedang kita alami. Mimpi juga bisa menjadi pengingat penting yang mengingatkan kita pada hal-hal yang mungkin kita abaikan. Mimpi dapat membantu kita menyadari hal-hal yang perlu ditangani dan diperbaiki. Namun, penting untuk diingat bahwa tak semua mimpi harus ditafsirkan secara literal. Mimpi bisa berarti simbolis dan membutuhkan pemahaman yang mendalam. Jadi, jangan pernah menganggap mimpi Anda sebagai sekedar bunga tidur. Mereka mungkin memiliki pesan yang penting dan bisa menjadi panduan berharga dalam hidup Anda. Baiklah, bagaimana keseruan kisah ini? Kita langsung ke ceritanya. Mimpi Gaib. Saat itu bulan Ramadan, pukul 12 malam, aku baru bisa terlelap. Dalam tidur tersebut, aku bermimpi. Dan di dalam mimpi itu, aku seperti ditarik melayang menuju ke sebuah tempat. Dan aku tidak tahu itu tempat apa. Sebuah tempat yang menurutku sangat asing. Di sekelilingnya terdapat obor-obor yang menyala remang-remang. Tak lama kemudian, muncul 4 sosok yang tiba-tiba mengelilingiku. Karena cahaya yang remang-remang, wajah mereka terlihat samar-samar. Tapi aku merasa tidak asing sama keempat sosok tersebut. Dalam mimpi tersebut, mereka mengingatkanku dan bahkan hendak menyerangku. Lalu berkata, "Jangan ikut campur." Nah, sebelum mereka berhasil menyerangku, tiba-tiba aku terbangun dari tidurku. Ketika melihat jam di handphone, waktu itu menunjukkan pukul 3 dini hari. Seminggu kemudian, aku pun pulang kampung dan kuceritakan hal ini kepada ibuku. Tapi aku tidak menceritakan wajah dari keempat sosok yang ada dalam mimpiku itu. Lalu ibuku bertanya kepadaku, Keempat sosok tersebut ini kan? ibuku menyebutkan nama-nama dari keempat sosok tersebut. Aku pun mengiyakan. Ibu pun bercerita bahwa teman ibu datang ke rumah untuk meminta tolong. Ia mengalami sakit-sakit, tetapi anehnya, ketika dibawa untuk diperiksa ke dokter, tidak ditemukan penyakit medis. Selain itu, ia juga sering mengalami kesurupan.
Jadi ibuku itu diberikan kelebihan oleh Allah yang berkaitan dengan hal-hal supranatural. Memang banyak keluarga ibu yang memiliki kemampuan demikian. Setelah ditelisik, ternyata guna-guna itu menggunakan 4 tanah kuburan dari 4 makam angker. Masing-masing dari 4 orang yang kulihat dalam mimpi itulah yang mengambil tanah makam untuk kemudian disatukan guna disajikan sebagai senjata. Ternyata ibu juga mengalami ancaman serupa supaya tidak ikut campur. Kemudian dengan terpaksa ibu akhirnya memutuskan untuk tidak ikut campur. Singkat cerita, libur lebaran telah usai. Aku pun kembali beraktivitas seperti biasa di ibu kota. 1 bulan berada di ibu kota, aku pun kembali mengalami mimpi yang aneh. Dalam mimpi tersebut, aku sedang tidur di kosan. Pintu kosan terbuka. Berdiri seekor anjing dan 1 sosok yang menyeramkan. Sosok tersebut tinggi dan berwarna merah. Dalam sekejap mata, aku tiba-tiba berpindah dari kosan ke rumah. Dari rumah, kemudian berpindah ke hutan belantara. Tidak jauh dari tempatku berdiri, dari balik pohon banyak sekali makhluk-makhluk yang menyeramkan dan mengamatiku. Makhluk-makhluk tersebut pun mendekat ke arahku. Tiba-tiba, entah datang dari arah mana, ada sosok berjubah mengenakan sorban berlari ke arahku dan langsung menyambar ke arahku sambil berkata, "Ayo, cepat lari, ikuti aku." Dan makhluk tersebut mengejarku sambil berkata dan tertawa yang membuat bulu kuduk ini merinding. Mau lari kemana kalian? Kami pun terus berlari menelusuri hutan. Kami berhenti tatkala ada beberapa orang yang mengenakan sorban dan jubah sedang duduk melingkar sambil berzikir, seperti para kiai. Terus pria yang mengajakku lari mengatakan, Tolong anak ini guru, dia sedang dikejar buto ijo. tak lama kemudian, makhluk-makhluk halus itu tiba-tiba sudah berada di depan kami dan berkata, Kalian jangan ikut campur. Makhluk tersebut langsung menyerang kami dan terjadilah pertempuran sengit di antara mereka. Sementara aku langsung bersembunyi di balik pohon. Melihat pertempuran mereka, salah satu kiai melemparkan tasbih ke arah makhluk tersebut sambil berkata, Allahu Akbar. Seketika para makhluk-makhluk tersebut terbakar dan musnah, dan pertempuran itu dimenangkan oleh para kiai. Setelah pertempuran selesai, terdengar suara azan di hutan belantara tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku pun terbangun, dan di dunia nyata juga sedang azan subuh. Singkat cerita, bulan Agustus aku pun pulang kampung. Aku menceritakan mimpi itu kepada ibuku. Ternyata hari di mana aku mengalami mimpi tersebut, ibu kedatangan tamu lagi. Seorang bocah perempuan yang masih duduk di bangku SD datang bersama dengan tetangganya. Leher bocah tersebut sengklek, kaku ke samping, bahkan lebih mirip patah. Ibu pun menanyakan kepada perempuan kecil itu, Kemana orang tuamu, nak? kemudian tetangga yang mengantar bocah tersebut pun menjawab, Kedua orang tuanya di Jakarta. Anak ini tinggal bersama neneknya. Dulu, sebelum usaha warungnya ramai, anak ini ikut orang tuanya. Tetapi ketika usahanya sepi dititipkan ke neneknya. ungkap tetangga yang mengantar bocah tersebut. Begitu ibu memegang leher bocah tersebut, langsung muncul kilasan kejadian yang menyebabkan bocah tersebut mengalami hal semacam itu. Beberapa hari kemudian, bocah yang kepalanya sengklek itu datang lagi kepada ibu.
dengan diantar tetangganya lagi. Setelah ditelisik oleh ibuku, ternyata bocah tersebut hendak dijadikan tumbal pesugihan di salah satu hutan angker. Menurut rumor yang beredar, ada seseorang yang katanya melakukan pesugihan, ujar si ibu yang mengantar bocah tersebut. Selanjutnya, ibu itu menceritakan, akhir-akhir ini warga desa dan sekitarnya sering ditampaki makhluk tinggi besar dan kuntilanak. Orang-orang menduga makhluk tersebut merupakan makhluk pesugihan yang sedang mencari tuannya. Sebab kemunculan makhluk tersebut setelah meninggalnya orang yang diduga melakukan pesugihan. Singkat cerita, jadi ayah bocah tersebut dulu mengalami keadaan ekonomi di titik terendah. Ia ingin seperti dulu lagi, warungnya kembali ramai. Akhirnya terpikirlah cara instan. Ia pergi ke suatu tempat untuk melakukan pesugihan. Nah, syarat terakhir dari si dukun ialah diminta untuk mematahkan leher anak ayam dengan tangannya sendiri. Ketika sedang berusaha mematahkan leher anak ayam tersebut, ia teringat anak perempuannya. Lalu, ia pun mengurungkan niatnya untuk melakukan pesugihan tersebut. Akhir Agustus aku berangkat lagi ke Jakarta. Baru beberapa hari di Jakarta, tepatnya di awal bulan September, hari Senin aku mengalami kejadian di luar nalar. Hari Sabtu dan Ahad aku tidak di kosan karena ada tugas liputan. Selesai kerja, aku pulang ke kosan. Tidak seperti biasanya, suasana komplek kosan pada saat itu sangatlah sepi. Pikirku, mungkin tetangga kosan masih berada di tempat kerja. Teman satu kosanku bernama Apid juga sedang di luar. Setelah sholat zuhur, aku pun bergegas tidur. Jam 4 sore aku bangun dari tidur. Aku langsung bergegas ke kamar mandi untuk mengambil wudhu. Setelah itu, aku sholat. Pukul 5 sore, perutku minta diisi. Aku pun keluar untuk mencari makan. Maghrib, aku kembali ke kosan sambil membawa makanan. Aku pun menyantap makanan yang kubeli di luar tadi. Selesai makan, lalu ke kamar mandi untuk cuci tangan. Pas keluar dari kamar mandi, baru beberapa langkah dari pintu kamar mandi, tiba-tiba ada sesuatu yang mau masuk dari punggungku, sampai badanku terdorong ke depan dan hampir terjatuh. Punggungku langsung berat rasanya dan ada benjolan. Tanganku mau menyentuh benjolan tersebut, namun tidak bisa. Dalam hati aku bicara, seharusnya sih bisa, karena lebih dekat dengan tengkuk. Hingga larut malam, tubuhku merasa tidak nyaman dan terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menguasai diriku. Pukul 12 malam, Apid pulang. Ia langsung mandi, sholat, terus baca Al-Quran. Ketika dia sedang membaca Al-Quran, punggungku terasa panas. Setelah ia selesai membaca Al-Quran, aku pun minta tolong kepada Apid untuk mengecek punggungku. Ketika dicek, Apid langsung kaget, sebab punggungku berwarna merah serta ada benjolan. Terus aku minta sama Apid untuk menempelkan tangannya ke benjolan yang ada di punggungku sambil tawasul dan sholawat. Seketika tubuhku pun langsung bereaksi seperti orang mediumisasi. Saat itu juga aku tidak sadarkan diri. Kata Apid, badanku langsung kaku. Terus suaranya menjadi berwibawa seperti kakek tua. Setelah itu berganti menjadi suara tangis perempuan. Apid otomatis panik. Dia pun langsung menyadarkanku dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Memintaku untuk istighfar. Alhamdulillah, aku pun tersadar. Itu pertama kalinya aku kembali mengalami hal semacam mediumisasi setelah sekian lama. Malam harinya aku kembali bermimpi. Detail banget mimpinya.
seperti menonton film dan terlibat di dalam skinnya. Dalam mimpi itu, aku berada di sebuah kampung dengan suasana seperti zaman dulu. Aku berjalan di kampung tersebut, lalu aku dikejutkan dengan kehadiran sosok perempuan kumal, tapi mukanya penuh darah dan sangat menyeramkan. Sosok tersebut menyeringai dan berkata kepadaku, Mari ikut aku. sontak aku kaget. Aku pun berlari ke sebuah rumah. Di rumah tersebut, perabotannya persis sama kayak di rumahku. Di situ ada ibuku dan adik laki-lakiku. Setelah itu, aku tahu bahwa setelah maghrib, muncul teror perempuan yang penuh darah, dengan muka yang rusak, yang suka menculik orang untuk dijadikan ritual. Kemudian suasana berubah. Tiba-tiba kami berada di halaman sebuah rumah besar. Terus ada anak kecil masuk ke halaman rumah besar tersebut. Tak sengaja anak kecil tersebut membuka ruang bawah tanah. Dan di situ banyak orang-orang yang selama ini hilang diculik. Anak tersebut lalu lapor kepada ibunya. Datanglah ibunya bersama dengan 8 orang. Anak kecil tersebut juga datang. Tiba-tiba anak kecil tersebut terseret ke ruang bawah tanah. Warga pun menjadi murka. Keluarga di dalam rumah tersebut yang terdiri dari 3 perempuan, di mana yang satu lagi hamil dan satu laki-laki dibantai oleh para warga. Kami, aku, ibu dan adik, hanya bisa melihatnya. Kehadiran kami tidak disadari oleh mereka. Ibuku meminta untuk pulang bersama adik karena sebentar lagi maghrib. Setelah di gerbang, kami dihadang banyak ular, tetapi bisa dilewati. Sampailah kami di rumah, di mana perabotannya sama persis, cuma model rumahnya berbeda. Sesampai di rumah, aku dan adikku langsung sholat maghrib. Selesai sholat, lalu kami berjalan ke jendela di belakang rumah. Niat hati akan menutup jendelanya. Belum sempat aku menutup jendelanya, dari situ aku melihat 2 sosok perempuan yang berlumuran darah. Sontak, aku pun langsung menutup jendelanya. Kemudian, ibu menceritakan bahwa 8 warga yang membantai itu tidak selamat. Terus, tiba-tiba ada kakek buyutku yang sudah lama meninggal di Mekah muncul di hadapan kami. Dia mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi sekitar 80 tahun yang lalu. Dan apa yang dialami selama ini oleh keluargaku, itu terjadi seolah-olah kami berada dalam mimpi. Namun sebenarnya kami sedang berada di dimensi lain, bukan di dalam mimpi. Sudah berulang kali, keluarga kami memang sering mendapatkan serangan gaib, mulai dari bola-bola api, garam, dan bunga di halaman rumah. Yang bisa kami lakukan hanya pasrah kepada Allah. Menurut ibu, korin dari masa lalu tersebut dimanfaatkan oleh dukun atas permintaan seseorang untuk menyerang keluarga kami. Dan cerita ini berakhir. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini atau mendengarkan cerita ini. Percaya atau tidak, dengan cerita ini, kembali lagi pada diri kita masing-masing, bagaimana cara menyikapinya. Semoga dari cerita ini, kita semua mendapatkan pelajaran yang positif. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.